Baik Bapak Ibu, kita mulai pembahasan kita di malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, kita akan lanjutkan pengajian praktek baca kitab kita, dan ini adalah naskah kita yang keempat. Nah, kita akan lanjut uh, di bagian sini ya, baris yang sudah dikasih tanda merah. Nanti setelah itu kita sama-sama beri harokat. Nah, jadi di dalam surat Al-Kahfi itu ada potongan firman Allah di mana Allah sebutkan Inna ja'alna, sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zina, ya, perhiasan. Nah, kemudian di sini dibaca fakullu ma alal ardi min to'amin. Apa saja, maka semua yang ada di atas bumi, di sini ada ala, maka harokat setelahnya dibaca kasroh, ya. Maka semua yang ada di bumi ini min to'amin. Nah, to'amin di sini dibaca kasroh karena ada min sebelumnya. Baik yang bentuknya alhamdulillah makanan atau minuman, wa syarabin, wa libasin atau pakaian, wa maskanin. Nah, itu bacanya bukan miskin ya, tapi maskan. Maskan itu tempat tinggal. Lalu wa anharin, sungai-sungai, wa asjarin, pepohonan. Jadi kan ada banyak sekali di atas permukaan bumi ini benda gitu kan, fasilitas yang Allah berikan. Kemudian wa audiyatin, wajibalin, ada lembah, ada gunung, fasilitas-fasilitas alam seperti itu. Wa ghairi zalika mimma ala wajhi al-ardi, dan seterusnya, ya, apapun yang ada di atas permukaan bumi ini. Kullu zalika, kullu zalika ibadallahi aujadahullahu, maka semua itu tadi, wahai hamba Allah, aujadahullah, diciptakan oleh Allah, dihadirkan. Jadi aujada yujid, ijad, Allah hadirkan gitu kan. Kemudian subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, zinatan, sebagai perhiasan, sebagai aksesoris, lihazihi al-ardi, untuk dunia ini. Bayangkan ya, bumi itu kalau nggak ada pohon, bumi nggak ada sungai, bumi nggak punya gunung, nggak ada tadi lembah, nggak ada
apalagi tempat tinggal, nggak ada pakaian, nggak ada makanan, nggak ada minuman. Nah, jadi apa bumi kita ini gitu ya? Lalu walima, dan untuk apa ja'alahu, Allah jadikan itu sebagai zinatan. Kemudian Allah lanjutkan qala tabaraka wa ta'ala. Allah jelaskan di dalam firman-Nya berikutnya. Jadi kenapa kok mesti ada aksesoris-aksesoris yang tadi disebutkan dan turunannya? Nah, aksesoris-aksesoris bumi ini kata Allah tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari proses ujian linabluwahum ayyuhum. Kami akan uji ayyuhum, siapa di antara mereka yang ahsanu, terbaik amalannya. Nah, itu tujuannya sebenarnya. Jadi diciptakannya alam semesta ini, dia bukan tujuan. Ya, dia aksesoris, perlengkapan. Fal hayatu ad-dunya bi mabahijiha wa mufrihatiha wa anwa'i malazzatiha. Jadi bumi dengan semua hal yang serba menakjubkan, hal yang menyenangkan, dan semua bentuk kenikmatannya di dunia ini gitu ya. Pada hakikatnya dunia itu adalah daru, tempat imtihan. Jadi anggap saja kita ini berada di ruang ujian. Wabtilain, untuk dicoba, waktu barin liuk lama. Nah, kalau adanya ujian, tujuannya apa? Liuk lama, supaya diketahui al-musi minal mufsid. Sorry, minal mufsidi. Wasalihu minal fasidi. Wal hasanu minal qabi. Yang namanya ujian adalah buat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana orang yang bagus, mana yang tidak bagus, mana yang sungguh-sungguh, mana yang tidak sungguh-sungguh. Nah, itu tujuannya ujian. Nah, Allah jelaskan juga kan, ujian itu tujuannya adalah liyamiza, untuk bisa dibedakan. Yamizallah, Allah ingin membedakan. Ya, ingat Allah di situ sebagai fa'ilnya atau subjeknya dari kata kerja yamiza. Al-khabisa ini fathah karena dia sebagai objek. Orang yang buruk tadi minal minat thayyib yang baik. Maka supaya dari ujian itu ketahuan mana yang serius, sungguh-sungguh, main-main itu kan. Fal nata'ammal nata'am zalika ibadallah. Maka hendaknya kita coba renungkan kembali gitu hakikat daripada dunia ini. Jadi jangan sampai kita terjebak gitu ya, dengan adanya kemewahan hidup, fasilitas-fasilitas yang nikmat dari Allah.
Nah, tadi kan Allah bilang ya, Allah pengen nguji, bisa bedain mana yang baik, mana yang tidak baik. Summa maza ibadallah. Terus apalagi wahai hamba Allah? Ya, inna jami'a ma'ala wajhi. Sesungguhnya jami semua ma apa yang ala di atas wajhil ardi permukaan bumi ini min maba hija wazi wa ni'amin wa atoya. Nah, kalau ada yang nanya kenapa tadi dibaca maba hija padahal setelahnya ada huruf min. Harusnya katanya kalau setelah huruf min itu dibaca kasroh, ya kan? Nah, memang nanti ada pengecualian-pengecualian kata-kata tertentu dalam bahasa Arab yang dia itu tidak bisa dikasroh, sehingga bentuk kasrohnya adalah fathah. Itu ada. Tadi di situ kita bisa lihat dibaca min mabahija. Kemudian kullu kullu zalika ma'aluhu, maka semua hal itu dunia dan tadi semua kemewahannya ma'aluhu endingnya gitu. Akhirnya ila azawal. Ya sudah hilang dia, kebinasaan, kehancuran. Wa masiruhu ila al-fana'i. Maka muara dari dunia ini apa? Kefanaan. Ya, fana. Tidak ada yang abadi. Tidak kekal. Sementara semuanya. Walihaza. Maka dari itu ya. Qala Allahu. Allah berfirman. Tabaraka wa ta'ala. Nah, di sini kemudian wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Baik, kita lihat uh, musafnya ya. Sa'idan juruza. Wa inna laja'iluna, dan kami benar-benar menjadikan apa yang di atasnya sa'id juruza. Tanah yang tandus dan kering gitu ya. Kemudian fakulu fakulu ma'ala wajhi al-ardi. Semua yang ada di atas muka bumi ini gitu ya. Min ma'kalin, baik yang berupa makanan, wa masyrobin, minuman, wa malbasin, pakaian, wa maskanin, tempat tinggal, wa manzorin, pemandangan, wa ghairi zalika, dan seterusnya, ya, wa ghairi zalika. Kullu zalika, semua itu sairun ila
az-zawali. Semua itu akan berubah menjadi sesuatu yang hancur, fana, sementara sia-sia gitu ya. Wal fanai, binasa. Walihada, maka dari itu ya, fa inna al-abda, sesungguhnya hamba, ingat di sini ada inna, harokat setelahnya di fathah. Fa innal abda, sesungguhnya hamba, yalqa Allah, bertemu dengan Allah. Allah di sini sebagai maf'ul bihi atau sebagai objek. Kita bertemu siapa? Bertemu Allah. Makanya Allah dibaca fathah di situ ya. Yauma al-qiyamati. Pada hari kiamat kita ketemu Allah fardan dalam keadaan sendiri, laisa ma'ahu, dan tidak ada bersama hamba itu mimma kana, dari apa yang yamliku, dia miliki, fi, di hayatihi, kehidupan dia, ad-dunya, di dunia, alia syai'in, sedikit pun gitu ya. Itu nggak ada yang kita bawa. Sedikit pun, ayah syai'in, apapun itu gitu ya. Kecuali gitu kan, akmalahu, amalan-amalan dia, sawaan kanat salihatan au fasidatan. Jadi tinggal lagi yang kita bawa menghadap Allah, itu amalan, baik amalannya soleh atau amalannya buruk. Fa innaha, iya, sesungguhnya dia, allati yalqa Allah biha azza wa jalla. Maka amalan-amalan inilah yang nanti akan menghadap Allah bersama seorang hamba. Inna zubdata hazihi al-hayati. Oke, kita cek ya apa arti kata zubdah. Inna zubdah, zubdah. Zubdah itu intisari, esensi, substansi, pokok gitu ya. Inti. Nah, itu. Jadi sesungguhnya inti, itu esensi dari kehidupan dunia ini, wal ghanimata al mubarakata fiha, yaitu inti kehidupan ini, dan kemudian perolehan terbaik yang berkah di hidup ini atau di dunia ini, yaitu adalah man yuhassilu fi hadhihi al-hayati al-a'mala al-hasanata. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya esensi inti daripada hidup dunia ini dan perolehan terbaik yang bisa kita dapatkan dari dunia, yaitu adalah siapa yang berhasil memperoleh amalan-amalan yaitu di dalam dunia ini yang baik. Nah, itu isinya atau esensinya.
wa ta'ati as-salihati. Sehingga orang ketika bisa dia mendapatkan taufik untuk melakukan ketaatan, kebaikan, berarti dia mendapatkan esensi dari hidup ini. Atau esensi dan intisari pokok dari dunia ini. Allati yasurruhu, bukan yasarruhu. Allati yasurruhu, yang membuat dia merasa senang, an yalqallah, saat bertemu dengan Allah, tabaraka wa ta'ala biha. Kenapa dia senang? Ya karena dia punya dan dia memiliki atau mendapatkan esensi intisari daripada kehidupan dunia. Su'ila ahadu as-salafi. Jadi pernah ditanyakan kepada salah seorang as-salaf, para pendahulu kita, dan siapa itu ulamanya, yaitu adalah yang ditanya tadi, Al-Fudailu ibnu Iyad rahimah, sorry salah harokat, rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, an makna qaulihi ta'ala. Jadi si Fudail ini pernah ditanya tentang maksud dari firman Allah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ini apa? Lalu beliau menjawab, faqala akhlasuhu wa aswabuhu. Jadi indikator amalan yang paling baik, ahsanu ini, yang pertama adalah amalan yang akhlas, paling ikhlas pada saat dikerjakan, dan yang kedua aswab, yang paling benar ketika mengerjakan, sehingga nggak cukup ikhlas tapi benar juga. Gila ya Aba Ali. Kemudian orang tanya, wahai Abu Ali, bapaknya Ali gitu ya kalau kita. Wama akhlasuhu wa aswabuhu. Terus yang kamu maksud dengan yang paling ikhlas, akhlasuhu, dan yang paling sawab, paling benar, itu gimana maksudnya? Ya, akhirnya kan ditanya lagi dia berarti. Beliau kemudian menjelaskan, qala inna al-amala, sesungguhnya amalan itu, iza kana, apabila, khalisan, murni, ikhlas, walam yakun sawaban, tapi masalahnya dia niat sudah benar tapi tata caranya salah, tidak benar, keliru, maka lam yukbal, gak bisa amalan itu diterima. Sehingga kalau ada yang mengatakan saya ikhlas lalu tata caranya salah, ya amalan itu bermasalah. Wa iza kana sawaban, lalu apabila benar tata caranya, walam yakun khalisan, dia oke, benar kamu caranya, tapi dia ternyata lam yakun khalison, tidak ikhlas. Nah ini juga lam yukbal, nggak bisa diterima. Nah ini ya faedah saja. Di sini ada huruf lam, lam, lam mim.
Ini bisa membuat harokat setelahnya sukun. Lam yakun, lam yukbal. Nah, biasanya dia ini hadir mendahului kata kerja. Jadi yakunu harusnya ini kan yakunu. Tapi gara-gara ditambahin kata lam, ini bentuk normalnya yakunu. Yaku, sorry, harokatnya ya. Nah, ini yang di bawah ini titik ya. Nih, yakunu. Yakunu. Nah, tapi begitu ditambahi lam, ininya dihapus ya. Kemudian ini diganti jadi sukun. Lam yakun. Sama, ini lam yukbal. Harusnya kan kalau nggak ada lamnya, yukbalu. Gitu. Tapi karena ada lam di situ, akhirnya harokatnya jadi sukun. Lam, ya, seperti ini ya, di surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam. Nah itu ya. Lam yalid, lam yalid. Dalnya sukun karena ada lam di situ. Walam yulad, bukan walam yuladu, nggak boleh, tapi walam yulad. Walam, nah, lagi yakun, akan yakun, nunnya disukun. Tapi karena ada lam di lanjutannya, maka walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, itu faedah saja. Hatta, nah tapi kalau hatta ini membuat kata kerja setelahnya biasanya menjadi fathah. Makanya ini dibaca hatta yakuna. Gitu ya. Khalisan sawaban. Makanya amalan tadi kalau mau menjadi amalan yang terbaik, maka harus mengikuti dua hal ini syaratnya. Dilakukan dengan cara yang ikhlas dan dikerjakan sesuai dengan tuntunan. Itu syaratnya. Lalu apa definisi ikhlas wal khalisu? Orang yang ikhlas itu adalah makana lillahi. Dia mengerjakannya karena Allah. Adapun as-sawabu, benar itu ukuran benarnya apa? Nah, ini jadi masalah kadang. Sebagian ngerasa saya udah benar kok gitu ya. Saya sudah sesuai gitu. Nah, ukuran benar salah itu adalah makana ala as-sunnah, yang sesuai dengan tuntunan Rasul. Itulah gunanya kita ngikuti Rasul, belajar cari tahu apa yang diajarkan Rasul itu sebenarnya ya seperti ini gitu ya. Ma'a syira al-mu'minina wa inna, dan di antara mimma yang mesti, atau di antara, dan sesungguhnya mimma itu yang di antara ya, yan bagi semestinya, sepatutnya, selayaknya, anak lamuhu, anak lamahu ya, fi haza al maqami, wa annas taikinahu, di antara hal yang kita perlu ketahui di sini dan kita yakini fi hadzal bab, dalam bagian ini, hadzal babi, anna ibtila'a Allahi, bahwa sesungguhnya ujian Allah itu tabaraka wa ta'ala li ibadihi, ujian Allah untuk hambanya itu
fi hadhihi al-hayati, dalam kehidupan ini, ala nau aini isnaini. Jadi bentuknya itu ada dua ujiannya. Yang pertama adalah ibtilaun bin na'mai wasarroi. Ada yang bentuknya itu kenikmatan, kesenangan, itu bentuk ujian yang pertama. Ada yang kedua adalah wabtilaun bil balwai wadorroi. Ada yang ujiannya bentuknya adalah cobaan, ya. Sesuatu yang nggak mengenakkan lah, keburukan yang lain. Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Nah, wa nablukum, dan kami uji kalian bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, sebagai ujian fitnah, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Naam ibadallahi, innallaha jalla wa ala yabtali ibadahu tarotan. Jadi sesungguhnya Allah itu menguji hambanya tarotan, gitu ya. Kadang, ya, kadang itu bentuknya bisarro, sesuatu yang mengenakkan, gitu ya. Wal umuri, dan perkara-perkara yang al mufrihah, menyenangkan, itu juga ujian. Min anwa'i an-ni'ami, dari bentuk-bentuk kenikmatan. Jadi kita bisa melihat, ya, ada orang itu dikasih kenikmatan berupa apa? Wajahnya tampan, kemudian fisiknya bagus. Ada kalau yang perempuan berarti ya rupanya menawan, ya, cantik. Ada yang dikasih kenikmatan tinggi badannya lumayan, gitu kan. Ada lagi yang dikasih kenikmatan suaranya bagus, sehingga ketika dia menyenandungkan sesuatu, dia baca Al-Quran, itu orang senang dengarnya. Itu ujian, tapi wujudnya adalah kenikmatan. Ada lagi misalkan yang sering juga diakui lah oleh orang itu, ya, sebagai kenikmatan, ya, penampilan fisik, kemudian tadi suara atau kecerdasan misalnya, ya, mudah memahami, mudah menghafal, itu kenikmatan. Kita senang punya hal-hal yang baik seperti itu. Nah, itu adalah ujian dari Allah. Wasunufi al-mabahiji, dan semua model, ya, semua variasi dari nikmat atau dari hal yang menakjubkan. Ya, itu adalah ujian. Wa alwani al-mazati, dan semua warna kenikmatan, ya, semua yang enak-enak pokoknya, itu ujian sebenarnya.
Nah, kita dikasih apa misalkan ya tetangga yang bagus, kalau urusannya sama tetangga ya, kita dikasih anak dan anaknya itu baik, apalagi misalkan ya banyak, pokoknya intinya yang modelnya enak dan seterusnya, itu biasanya bentuk ujian dari sisi yang nikmat. Wayab talihim, dan Allah juga ya betali menguji mereka hambanya, ya, tabaraka wa ta'ala, tarutan bil masoibi. Nah, ujian itu kadang datangnya dari dalam bentuk masoib, musibah, wal balaya, wal razaya, wal mihani. Yang bentuknya apa? Ya, musibah, bencana, kesulitan, ya, cobaan. Wa kullu zalika ibtilaun. Ya, intinya semua itu adalah ujian dari Allah. Fal mun'amu alaihi bi anwa'i an-ni'ami mubtala. Al-mun'am, orang yang diberikan nikmat oleh Allah dengan segala bentuk kenikmatan. Alhamdulillah, misalkan dia terlahir dari keluarga yang berada, bisa dibilang berkecukupan, mewah hidupnya, itu adalah ujian. Ada lagi yang mendapatkan nikmat apa? Misalkan ya tadi, dia selalu bisa disukai, disenangi, penampilannya menarik dan seterusnya. Itu mubtala. Dia aslinya juga sedang menghadapi ujian kenikmatan. Wal musabu, orang yang ditimpa musibah, bi anwa'i al masaibi, dengan segala bentuk dan jenis musibah, dia juga mubtala, dalam kondisi diuji oleh Allah. Wal mu'minu, dan sejatinya orang beriman itu fi nau'ai, berada dalam kondisi satu dari dua model al-ibtilai, ujian ini. Soirun ila khairin wa muqdimun ila khairin. Nah, cuman ya keistimewaan orang beriman itu apa? Baik dia berada dalam ujian nikmat maupun ujian musibah, maka soirun ila khair, endingnya nanti pasti dia akan bisa melewati dengan baik. Dan dia ketika menghadapi itu, ini akan mengantarkan dia kepada kebaikan pula. Ya. Waha huna ya'jabu Nabi Yuna. Dan pada kondisi ini Nabi merasa takjub. Rasul berasa ini suatu hal yang luar biasa gitu kan. Salawatullahi wasalamuhu alaihi. Nah, Rasul itu merasa takjub dengan
Kondisi orang mukmin itu kama jaa, sebagaimana tercantum di dalam hadisi Suhaib bin Sinan. Wa dan hadis ini fi sahihi Muslimin. Ada di dalam kitab Sahih Muslim. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi Sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, ya, betapa sangat ajibnya gitu ya, ajib, menakjubkan, betapa mengagumkan, ajib ya, luar biasa gitu ya. Li amril mukmin, perkara seorang mukmin itu, kondisi orang mukmin itu sangat menakjubkan gitu. Karena setiap urusan dia itu pasti endingnya kebaikan. Semua urusan, semua perkara, semua kondisi yang dijalani dan dihadapi oleh orang mukmin itu adalah khair, kebaikan. Nah, dan kemudian walaysa dzaka, kondisi semacam ini nggak mungkin didapatkan oleh seseorang kecuali hanya bisa kita temui pada orang beriman. Kalau orangnya tidak beriman, nggak mungkin kita bisa dapati kondisi ini. Apa itu? Ya, in asobathu sarra. Kalau dia diberikan oleh Allah kenikmatan, maka dia bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Dan jelas syukur itu adalah yang terbaik buat dia. Namun pada saat Allah uji kepada dia, diberikan musibah, dia bersabar, maka sabarnya itu adalah yang terbaik untuknya. Nah, itu kondisi orang mukmin itu begitu. Nah, jadi syekhnya itu tadi menyebut ya, ini walaysa dzalikanya di akhir, tapi kalau redaksi naskahnya itu di awal. Naam ibadallahi la yakunu la yakunu zalika li ahadin illa lil mu'mini. Jadi yang kondisi semacam ini itu tidak bisa ya didapati oleh selain mukmin. Lianna al-mu'mina, karena seorang mukmin iza asobahullahu, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, ya, tabaraka wa taala, bisarroin, sarro itu apa ya? Beliau di sini menjelaskan arti sarro. Nah, sarro itu artinya adalah ai bi amrin, urusan, perkara, sesuatu, hal, apapun gitu ya, yang yasurruhu, menyenangkannya, membahagiakannya, wa yufrihuhu, membuat kita itu gembira, happy ya, wa yus'iduhu, pokoknya ya kita ketika mendapatkan itu bahagia gitu ya. Ya, siapa di sini misalkan yang punya
wajah yang ganteng, ya, kemudian yang cantik, suara yang bagus, kekayaan yang cukup, itu umumnya jika kita pakai kondisi normal, orang akan senang dengan yang seperti itu. Makanya ini bentuk ujian. Maka mukmin itu dia ya'lamu anna zalika nikmatan minallahi. Jadi bedanya itu saja sebenarnya orang beriman dengan tidak itu. Yang beriman itu dalam posisi sadar. Kecantikan saya, suara saya yang bagus, tinggi badan saya yang menarik, apalagi misalkan ya harta kekayaan yang ada itu. Dia sadar itu nikmat dari Allah, ya, kelebihan dari Allah. Wa fadlan wa minnatan fayashkurullaha. Karena dia sadar ini pemberian Allah, kelebihan dari Allah, karunia dari Allah, maka dia bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yahmaduhu, dia bertahmid memuji Allah subhanahu fayafuzu fi hadza al-maqami. Sehingga ketika dia bersyukur menggunakan nikmat tadi untuk kebaikan, jelas berarti dia lulus dari ujian. Ujian tersebut, kalau dia lulus, jawabannya atau balasannya adalah ya, bi ajri asyakirina alhamidina. Dia mendapatkan pahala selaku orang yang bersyukur dan bertahmid. Nah, kenapa itu bisa disebut ujian tadi? Karena kita bisa lihat ya, ada orang yang diberikan wajahnya yang cantik, kemudian ganteng, tinggi badannya semampai, suaranya bagus, kekayaan yang bisa dibilang ya lumayan. Kadang orang bukan malah bersyukur, tapi menyalahgunakan kenikmatan dan dia gagal menjadi hamba yang syakir. Wa iza, dan apabila ubtuliya, seorang mukmin diuji fi hadhihi al hayati, di dalam hidup ini gitu ya, dengan yang namanya dharrain. Apa dharra itu? Tadi ada sarra. Kalau sarra sesuatu yang menyejukkan, menenangkan, membahagiakan, menyenangkan dan yang lain. Dharra adalah ai bi amrin adharra bihi wa arraqahu wa ahzanahu wa aklaqahu wa alamahu. Nah, yang namanya dharra itu adalah sesuatu hal, urusan, perkara yang membahayakan dia, yang kemudian menyusahkan dia, menyedihkan dia. Wa aklak, aklak itu adalah membuat dia galau ya, kolak, bukan kolak ya. Kalau kolak itu sejenis makanan manis berkuah gitu ya, kolak pisang gitu ya. Nah, itu kolak. Tapi kalau kolak dalam bahasa Arab itu kof, lam kof, itu bukan makanan manis ya. Orang kalau kolak, dia sedang galau, kepikiran, gelisah, nggak tenang. Nah, itulah yang namanya dharra.
Maka orang mukmin ketika mendapatkan cobaan seperti itu, dia dalam kemudian sadar fa innahu ya'lamu fa innama huwa bi izni lahi. Jadi dia benar-benar yang pertama yang dia sadari adalah saya mengalami ini itu pasti karena memang sudah diizinkan oleh Allah. Ini atas izin Allah. Gitu. Ini yang pertama. Dia sadar itu. Kemudian, nah, wa anna. Karena kalau udah bicara takdir ya, semua yang asobahu ditakdirkan Allah menimpa dirinya, ini lam yakun liyukhti'ahu. Gak mungkin meleset. Itu dia. Kalau sudah ditakdirkan. Dan faya'lamu. Orang mukmin tadi sadar bahwa anna, ya, bahwasanya apa yang annama asobahu min indillahi, yang dia terima itu kegelisahan, sesuatu yang menyedihkan, membuat dia tidak enak. Ini adalah min indillah, dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan itu cobaan kepada kita. Fayardo wa yusallimu wa yasbiru. Maka sikapnya adalah yang pertama dia ridho, yang kedua dia menyerahkan ini kepada Allah, dan yang ketiga dia sabar. Fayafuzu guna orang ini berhasil menghadapi ujian dan dia mendapatkan balasan bi ajri as-sabirin, yaitu balasan nilai sukses sebagai orang yang sabar. Kalau nggak ada musibah, dari mana taunya kita sabar? Ya nggak bisa dites. Kita bisa diketahui, oh kamu nih penyabar ya. Itu pada saat ada cobaan yang menguji kesabaran. Fal mu'minu fi sarro'ihi wa dharra'ihi faizun. Jadi seorang mukmin itu untuk bisa berstatus sebagai orang yang faiz, orang yang sukses, itu ndak harus happy dulu gitu loh. Ndak harus dapat nikmat yang senang-senang dulu. Tapi dia ditimpa dengan cobaan yang kurang mengenakkan, ya dia sudah mendapatkan pahala. Ya misalkan apa? Kita punya suara, tapi suara kita ndak begitu menarik ya. Suara kita ketika dipakai apa baca Al-Quran tuh kok rasanya agak-agak kurang nyaman di telinga. Nah, kita sabar saja dengan kondisi suara yang seperti itu. Ya ini memang udah Allah takdirkan. Kita boleh latihan semampunya gitu ya. Nah, amma fisarro, adapun ya fisarroihi, kalau dia tadi dalam kondisi yang menyenangkan, dapat yang enak, maka fahuwa faizun, dia disebut orang yang beruntung karena mendapatkan pahala syakirin. Sedangkan ya amma fi dharraihi, kondisi yang tadi menyedihkan, tidak mengenakkan itu, fahuwa, dia faizun, ya, beruntung, dia berhasil, sukses dengan membawa pahala orang-orang yang sabar, dan itu ada nilai pahalanya. Amma, adapun ya manlam, orang yang tidak yakun berada ala dalam kondisi al-imani, beriman,
as-sadidi wa ta'ati lirrabbi al-hamidi subhanahu. Jadi kalau kita tidak dalam posisi beriman kepada Allah, taat kepada Allah ya, maka gitu ya, fa innahu fi sarraihi, kita bisa lihat orang-orang yang nggak beriman itu ketika diberikan kenikmatan oleh Allah, la ya'rifu nikmatallahi alaihi. Dia tidak bisa menyadari, tidak mengenali bahwa ini tuh nikmat dari Allah. Bahkan yang terjadi, yajhaduha, dia mengingkari hal itu. Dia bilang ya ini cantik saya ya memang cantik bawaan. Gen dari kakek saya, ibu saya. Ini harta ya karena dan seterusnya gitu ya. Intinya dia tidak ada rasa pengakuan. Kama qala, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan atau sampaikan tentang ya amsaliha ulai. Seperti apa contoh dari ya yang semisal lah dengan karakter mereka itu. Nah, mereka itu ya'rifun, aslinya tahu, sadar. Ini tuh ayat aslinya pemberian Allah, tapi kemudian dia ingkari, nggak mau dia mengakui. Dia sadar sebenarnya. Gitu. Fa'iza aghdaqallahu alaihi. Nah, sekarang kita lihat aghdaqo itu apa? Aghdaqo. Aghdaqo. Apa ini? Aghdaqo alaihi itu memberi sebanyak-banyaknya. Atau lebat, turun dengan deras, subur, melimpahkan. Aghdaqo yugdiku afaldo yufidu. Nah, itu ya. Jadi apabila ya Allah itu memberikan kepada dia aghdaqallahu alaihi al-ataya, ya, karunia yang banyak, wa wala alaihi, dan Allah percayakan kepada dia itu apa? Al-minana, pemberian-pemberi karunia-karunia dan hibat, pemberian-pemberian. Dia berkata dalam sembari mengingkari jahidan li nikmati Robbi, terhadap nikmat dari Robnya. Jadi yang dia gaungkan atau sering dia ucapkan adalah innama, sesungguhnya utituhu, saya memperoleh semua ini, saya berada di titik ini, saya bisa seperti ini, nanti ya, ala ilmin indi, ya karena ilmu yang saya miliki, karena strategi saya begini, karena ya kemampuan bisnis saya seperti ini, ya seperti itu. Kadang yang ditonjolkan adalah aku, 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 saya itu begini. Memang strategi saya itu bagus ya, gitu-gitu ya. Atau dia bilang ya, auqala innama rastuhu kabiran an kabirin. Ya, intinya dari keluarga dan seterusnya atau ini jadi apa ya? Ketika kita ngobrol itu seakan tidak terasa gitu ya pengakuan dia terhadap nikmat Allah. Atau dia bilang ya auqala innama soltu
alaihi bi'arokin bi'aroki jabini wajadaroti wahizki wa maharoti wa nahwa zalika dan ucapan-ucapan lain semisal seperti yang tadi kita bilang ya, minal alfazi allati tadullu yang esensinya sama, menunjukkan ya, tadullu ala riqoti ad-dini. Jadi ucapan-ucapan itu menunjukkan rapuhnya agama orang ini gitu ya, dan juga dha'fi, lemahnya keimanan yang dia miliki. Seperti itu ya. Jadi ini kita sampai di titik 11.44, sorry. Nah, ya setidaknya adalah faedah yang kita bisa dapatkan malam hari ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga bermanfaat dan mohon maaf ya jika ada hal-hal yang kurang nyaman selama pembelajaran. Mungkin itu saja, kita cukupkan pembelajaran kita atau pengajian kita pada malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya.